Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan nama saya Andi Kurai, Andi kurang kurus berai. Kayak kasur ya gue. Bedanya cuma ganti spray tiap minggu. Ya dan gue mau cerita sama teman-teman semua, Andi Kurai itu nama panggung doang. Nama asli gue adalah Kartino Afriandi. Pemberian dari ibu gue. Karena gue lahir di tanggal 21 April, hari Kartini. Gue terlahir sebagai pria, makanya namanya Kartino. Tapi kalau gue lahir sebagai wanita, enggak dong, kan gue pria. Gue ini adalah orang Batak, tapi gue lahir di Jakarta Selatan. Tepatnya di Pasar Minggu. Pada umumnya, bayi-bayi itu lahir di rumah sakit. Gue ditumpukan kangkung. Jadi bayi-bayi yang lain di bedong gue diikat. Abis itu ditumis. Lihat kan wajah gue minyaknya banyak. Asli gak bohong, gue masih diikat nih. Dan gue tuh kecilnya gak gede kayak gini. Serius deh teman-teman. Percaya gak? Gue dulu sempat kecil loh. Ini karena mama gue suka maksain gue makan gitu ya. Andi makan nasi. Andi makan lauk. Andi makan truk. Ketelen kan. Dan gue tuh gak suka sama emak gue. Suka maksain gue makan di. Biar cepet besar. Ini kan besar-besar kebesaran malah ya. Makanya mama gue tuh suka cerewet kalau di rumah. Andi kalau makan jangan banyak-banyak. Sisain mama. Iya mah. Itu kamu lagi ngunyah apa? Ini mah ayam utuh. Bohong kamu. Itu kamu lagi makan apa tuh? Ini mah kambing guling. Sama abang-abangnya. Aduh melorot celana gue. Dan gue sebenarnya miris banget hidup gue tuh. Gue di usia 2 tahun udah ditinggalin sama bokap gue. Dan gue sekarang sadar. Mungkin ini adalah keputusan yang tepat bagi bapak gue. Tapi kalau memang bapak gue tetap stay membesarkan gue. Dia kelimpungan pasti. Nyari duit mau membesarkan gue. Dia lembur kerja jadi koruptor. Tapi gue mikir koruptor kayaknya anaknya gendut-gendut juga ya. Kayak gue ya. Dan bokap gue ini, jujur gue belum pernah ketemu sama sekali. Sekalipun ketemu di 2020, dia video call sama gue. Gue video call, kok gue serasa video call diri sendiri ya. Mirip ya, bedanya gue gendut, dia koruptor. Terima kasih Andi Kurai. Andi. Ya Pak De. Yes. Pak De, Pak De ngomong aja. Sama enggak? Andi. Iya Pak Pres. Cak. Tenang, saya nggak akan balikin lagi. Nih ngomong aja nih sendiri nih. Lempar-lemparan nih. Kayaknya kamu di karantina berat badan agak turun ya? Nambah Cak. Nambah. Enak banget makanannya. Nggak, mohon maaf, kok celanamu melorot? Kirain Ini emang tambah kegedean. agak kurus gitu. Kegedean celananya. Lu kamu udah gede celanamu masih kegedean. Ini celana nggak tahu diri banget ini. Ini celananya kebangetan. Jadi memang Ya, masalah utama dari kamu itu, ini sebenarnya bukan masalah. Ini hal yang harus kamu antisipasi. Ketika kamu perform dan kamu banyak gerak, kamu jadi ngos-ngosan. Iya Cak. Nah itu mengganggu nggak dalam kamu perform? Deliverynya kamu ngomong mengganggu nggak? Agak dikit ya Cak. Nah makanya usahakan jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu banyak ngomong. Tidur sana lagi. Gak stand up dong, gak stand up. Jadi itu saya nggak tahu caranya ya. Karena saya dulu pernah, ya nggak sebesar kamu, tapi saya pernah ngerasain berat saya pernah 100 lebih. Dan itu rasanya nggak enak banget, padahal
untuk ukuran tinggi, orang lihat saya mungkin nggak terlalu kegemukan, tapi saya merasakan bahwa itu berat sekali. Itu untuk ngatur nafas kadang-kadang itu penting karena delivery itu salah satunya bagaimana kamu berbicara tanpa terganggu sampai titik atau poin yang kamu harus tuju. Nah ketika itu ngos-ngosan, sebenarnya kita pengen ketawa tapi kok jatuhnya kasihan gitu kan. Itu kan jadi ambigu. Kita juga bingung, ini mau ketawa apa mau nolongin ya gitu. Jadi itu kamu harus cari cara supaya kamu nyaman. Kalau masalah materi ya balik lagi, ketika kita punya identitas, kamu explore dari apa yang ada ke kamu, itu pasti akan menemukan caranya. Ya, tapi itu atur napas saya kasihan. Mohon maaf, paru-parumu di dalam juga ya? Iya di dalam. Iya dong. Saya pikir ngos-ngosan paru-parunya di mana gitu. Enggak. Andi, iya. Mungkin tadi saya juga kepikiran kayak gitu. Jangan-jangan kamu salah mengartikan act out itu loncat-loncat. Jadi kayaknya nggak perlu loncat-loncat ya. Dari tadi kamu saya ngeliat loncat-loncat dan saya ngap juga emang ngelihatnya ya. Benar loh. Karena Rayap gini, aja kalian karena kali gini ya. mungkin nanti Dokter William bisa nerangin ke Anda. Orang-orang yang kemudian lebih gemuk dari yang lain itu pasti ada sebuah kelainan di jantung biasanya. Entah itu apalagi kalau yang dari kurus kemudian menjadi gemuk tiba-tiba atau dari gemuk menjadi kurus itu biasanya ada problem di otot jantung. Dan otot jantung itu hanya bisa diperbaiki dengan Bolak-balik. bukan di Bypass. bukan di Keluarin jantungnya. ada orang donor Di transparan. Transpa. ya Transparan. Transferan. Transferan bisa. Transjakarta lah ya. Ya itu. Jadi seperti itu. Jadi kamu juga memang harus hati-hati. Makanya bahwa act out itu bukan harus mengadakan gerakan yang tiba-tiba mendadak kayak gitu. Karena buat orang yang gemuk, kita apalagi umur kamu berapa sekarang? Jalan 29. Yaudah, emang udah dibilang jangan banyak gerak malah jalan. Nah, Maksudnya umurnya menuju 29. Umur kamu jalan 29. Nah, ya sebetulnya sih masih muda banget ya, tapi ya kita harus jagalah sama-sama ya. Itu. Jadi jangan juga nanti kemudian stand up comedy membuat kamu cilaka. energinya berlebih mungkin ya karena Mungkin masih ya. muda. Tapi dia tuh elastisitasnya masih bagus karena masih muda. Masih. Kamu sebenarnya ngadep sana kan ini ya? Iya. Bukan. Lihat mukanya. Iya bokong saya depan belakang nih. Depan belakang bokong saya. Lihat mukanya. Itu maksudnya kalau berarti fleksibel banget badannya ngadep sana kepalanya bisa. Bukan. Aku nanya doang. Sebetulnya dia sih nggak gemuk loh kamu. Saya perhatiin, coba perhatiin. Ya. Sebetulnya dia nggak gemuk loh. Cuman emang nggak ada lehernya. Dia tuh nggak gemuk cuma simetris. Dilihat dari depan dari samping sama. Wow, pengen nyemil lagi. Aku pengen nyemil sesuatu yang matching sama kamu, boleh nggak? Boleh, apa ya? Ada nih di depan matching. Tuh kan gemes banget. Biru-biru gimana gitu. Yuk coba yuk Bagas yuk, boleh yuk kerja yuk. Nah ini adalah Dilan Cookies Choco Chip. Kita makan bareng yuk. Laper tahu ini mah jam-jamnya makan malam ya kan. Iya, komplotan komiknya yang ada di rumah sambil nyemil, sambil makan boleh loh. Apalagi kalau misalnya di rumah lagi ada Dilan Cookies Choco Chips. Kita makan bareng-bareng. Ih. Enak banget. Ini choco chipnya banyak, cookiesnya wangi lagi. Enak ya? Berasa banget. William pengen. Ini deh. Pengen. Iya. Ya, aku juga mau dong. Nggak Cobain. boleh. Ini khusus kita ya. Kita kan geng baru. Enak banget kan. Tapi coklat Dilan enaknya emang bikin rindu. Enak banget.
Baju koko teman-teman. Masalahnya saya anak pendeta. Baru 2 episode sudah dikasih baju koko. Kalau 3 bulan saya apa yang kalian kasih lagi sama saya? Ya ampun Bapak tolong saya Bapak, tolong saya. Aduh. Benar teman-teman saya seorang dosen. Tapi cuma dibayar 80.000 sekali datang. Itu dikit banget. Saya 7 tahun kuliah loh. 7 tahun cuma 80.000. 7 tahun itu lama banget. Lamanya udah kayak ngurus izin gereja. Ya. Masalahnya seorang bapak. Punya anak 3, makan 3 kali sehari. 80.000 lauknya apa? Anak-anak lain enak lauknya bisa ayam geprek. Anak saya paling cuma ayam kelindes. Kelindes Andi Kurai. Paling jauh variasinya cuma bisa dikasih ceker ayam. Itu juga 1 ayam, 1 anak, 1 kuku. Ya ampun, makanya saya suka kesel itu, Kalau saya ingat-ingat kemarin-kemarin anak saya sekolah itu pakai tas deterjen teman-teman. Karena gak sanggup tas deterjen loh. Tas promo yang karena saya beli 3,8 kilo dapat 1 tas. Bayangin teman-teman dia semua tasnya itu bergambar princess, Cinderella, Snow White, Jirayut. Wah, gak jauh nih. Sementara anak saya tasnya gambar deterjen lengkap dengan mereknya. Daya beli rendah maksudnya. Bayangin anak-anak lain dengan tas sekolahnya itu bisa dia jadi Spider-Man, Superman, anak saya laundryman. Ya ampun, laundryman lo kekuatannya apa? Mencuci dengan 1000 tangan. Ketemu penjahat bukannya kapok malah bersih. Makanya saya suka kesel kalau ada mahasiswa bilang, alah bapak kerjanya cuma bisa ngomong doang. Yuk ampun deh. Yang pertama saya emang dibayar cuma buat ngomong. Kalau buat bohong saya di Senayan. Yang kedua tolong gak usah berharap banyak. Kalau saya cuma dibayar 80.000 yang penting saya ngajar yang bener lah. Kecuali tadi 80.000 per kepala. Kepala Ijal. Ijal Balotelli. Gitu kan punchline-mu minggu lalu. Kalau kalian bayar saya 80.000 per kepala, siap saya kalian suruh saya ngapain? Hah? Ngajar sambil nyembur api, siap saya. Pengertian manajemen adalah, siap saya. Mau ngapain? Ngajar sambil nelan pedang, siap saya. Ngajar sambil cium kobra, siap saya. Cium Lutfi kalau itu gak siap. Kalau itu gak siap, jangan ya. Makanya saya sama Bayu, mana Bayu? Ya ampun beda tipis, saya 9 tahun dosen, dia 3,5 tahun pengangguran, beda tipis. Minggu lalu dia bilang, kulkasnya kosong. Karena dia miskin, saking kosongnya anaknya ngadem di dalam kulkas. Bye. Kau datang ke rumahku di Medan, kau buka kulkasku rusak. Makanya aku mau nitip anakku nih Bay, main-main biar adem di kulkasmu. Terima kasih saya Andro. Gila lu Andro. Oh iya bener, Andro, iya. Ya. Iya, Andro, Cak Lontong. Hah? Oh jadi ngadep sini dong. Oke, Indro. Ya? Dosen ya. Bukan ini Andro, bukan iya. Indro. Iya. Kamu dosen. Nah, cita-cita saya dulu pilot. Oh iya tetap. Iya. Tetap pilot. Tapi kan hubungannya nggak ada, Cak. Ya makanya biar dia tahu aja. Nggak perlu tahu dia, Cak, nggak perlu tahu. Ya siapa tahu nggak perlu kan. Udah bener, nggak perlu. Jadi menjadi seorang, saya terus terang saya dulu begitu lulus pernah ditawari jadi dosen. Cuma saya itu orang yang tahu diri. Jadi saya terima. Harusnya enggak. Ngapain? Katanya tahu diri. Ya nggak pantas ya. Enggak pantas sama saya. Makanya terus saya tolak. Bilangnya langsung ditolak, kenapa diterima dulu? Awalnya mau nerima. Terus aku lupa, oh ya aku kan pengen jadi pilot, kok jadi dosen. Saya tolak gitu. Nah ini salah satu hal yang membuat mungkin pola berpikirnya jadi berbeda-beda karena di sini. Kamu dosen, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang guru, banyak guru ya. Banyak guru, guru TK itu guru yayasan, guru di sekolah mertuanya sendiri, si Lutfi. Ya Allah. Jadi menurut aku tadi menarik sekali kamu ketika membandingkan kuliah 7 tahun lama banget sama dengan ngurus izin mendirikan bangun gereja itu menarik sekali, sama kamu membandingkan Bayu 3,5 tahun nganggur miskin, kamu 9 tahun jadi dosen toh statusnya mirip-mirip gitu kan.
Kamu nyesel ya jadi dosen 9 tahun, mending nganggur 3,5 tahun. Bener, harusnya Cak. ya. Bener, Cak. Ah, kamu mending jadi dosen 9 tahun. Jadi biar kamu punya kulkas rusak. Jadi menurut saya ini poinnya adalah ketika kamu siapapun explore masing-masing dari kalian, maka akan keluar dengan hal yang berbeda dari komik yang lain. Makasih. Sip, mantap. Makasih, Cak. Ya. Ajis, Enggak. Aku mau ngomong. biasanya dilempar. Bro, aku selalu suka beat-beat yang ada isinya. Tapi juga harus hati-hati gitu ya. Karena gini, kritik sosial itu bisa membangun sebuah kedekatan pada semua karena itu mewakili kita semua. Ada yang juga enggak, justru membuat keresahan. Nah, di pertama saya kan bilang sempat hati-hati. Tapi sekarang kamu semakin lugas ya, semakin keren. Kritik-kritiknya kalau menurut saya nggak berbahaya tapi masuk, tapi kena kayak gitu. Dan itu menurut saya sih sebuah kemajuan ya dari cara berpikir yang lalu yang kayaknya agak keras ya, agak terlalu keras. Tapi sekarang semakin ini. Karena begini, kritik itu bisa sampai, tapi bisa juga tidak sampai justru karena ada penolakan dari yang dikritik. Dan sebaiknya kritik itu elegan supaya yang dikritik juga merasa dihormati dan merasa diberi masukan yang baik. Dan itu kamu lakukan sudah. Makasih, Pak De. Makasih. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Marquez keju. Ledahan keju Prancis, renyah Marqueznya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Mau pede? Minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aep. Saya satpam udah lama ya. Patokannya itu saya udah jadi satpam ketika Pak Jokowi masih jadi gubernur Jakarta. Dan anaknya masih main akun pupu papa. Eksplisit. Asli, saya udah jadi satpam 14 tahun loh. Pak Andro dosen 9 tahun ngeluh. Satpam 14 tahun, Pak. Mau ngeluh apa lagi saya? Setengah dari hidup saya itu tidak lepas dari aktivitas satpam. Seperti buka portal, main catur, ngeplak tukang sayur gitu. Makanya teman-teman saya ya kebanyakan satpam gitu. Makanya pas pertama kali saya datang ke sini, saya kaget loh. Kok bisa satpam temenan sama dosen gitu. Soalnya biasanya nih saya satpam kalau ketemu dosen itu paling pas bukain portal doang. Itu pun gak ngobrol. Di sini saya ngobrol loh. Tanpa harus bukain portal gitu. Di sini saya udah kayak kuliah. Cuman kalau ngobrol sama Pak Andro, saya tuh gak bisa lama-lama. Soalnya takut ditagih uang UKT. Cukup 80 menit aja gitu. Soalnya udah setara sama kuliah 2 SKS itu. Keluar di sini saya jadi S3 loh. Satpam security santuy. Ada juga di sini peserta yang dokter. Di mana saya kalau ketemu dokter itu paling pas sakit doang. Di sini saya ketemu dokter dalam keadaan sehat, teman-teman. Dokternya yang sakit. Ngapain coba dokter di sini? Cuman yang paling males gitu buat saya di sini itu ngobrol sama Bayu. Soalnya dia tuh nganggur. Ya maksud saya kalau mau ngobrol sama pengangguran gak usah di sini. Di
Di pos satpam juga banyak orang yang nganggur ngobrol. Bukan cuma ngobrol, main catur. Ngabisin kopi satpam. Makanya saya males kalau ngobrol sama Bayu. Makanya tiap Bayu ngajak ngobrol, saya tuh suka nolak. Sorry Bay, bukannya sombong. Sekarang saya udah naik level. Sekarang saya udah S3. Satpam, security, santuy. Terima kasih, nama saya Aep. Aep. Siap Om. Ya. Kamu naik ya berat badannya? Kayaknya naik Om. Makan di sini enak-enak. Saya semakin nggak bisa bedain mana kamu mana Andi Kura ya. Bajunya juga sama-sama gombrong-gombrong gitu lagi. Iya. Ini kan tadi punya Andi Akurai. Oh gitu. Apa kamu nggak kedodoran kan? Enggak. Nggak ya, oke. Ya Andi, dari pertama saya tahu kamu orang yang gagap ya. Tapi semakin kan ya alhamdulillah selain gemukan juga kamu udah nggak gagap ya sekarang ya. Ya, itu karena apa? Kalau saya boleh tahu. Mungkin di sini banyak berinteraksi Om. Jadi emang dipaksa buat ngobrol gitu. Oh, berarti ketika jadi satpam memang cuma catur doang ya? Iya. Nggak pernah berinteraksi. Atau kayak dia Pak, dia jaga gang buntu dah nggak ada orang, makanya nggak ngobrol. Kelihatannya. Yang komplek ada biasanya. Iya. Ya, tapi ngapain Gang Buntu dijagain? Nah, ya makanya nggak ada yang ngajak ngobrol gitu maksud. Itu juga nggak ada yang nggak gaji. Dia begitu ngeliat Gang Buntu, inisiatif sendiri, gue jaga gitu. Iya. Oh, iya. Tapi khusus buntu ada yang jaga bakteri baik. Wow, saya gue. Bakteri ketemu bakteri, Bukan, besti. Pak. Besti. Ya, Aep. Mungkin gara-gara Adriano ngomong ya. Saya melihat ada lonjakan delivery dari semuanya, tiba-tiba dia bagus banget gitu fluent lancar banget gitu ya, bukan hanya nggak gagap tapi juga lancar banget. Mungkin kayaknya harus sering-sering digebah sama coachnya nih gitu ya. Jadi berubah banget tadi begitu Adriano ngomong kayak gitu kok sekarang jadi bagus. Tapi yang harus saya ingatkan keren. Siap, makasih Om. Kamu mau serahin ke Calontong apa kamu sendiri? Saya serahin Calontong tapi saya... Aep apa kabar? Baik. Baik Aep. Ngajis. Ntar saya serahin Calontong, saya serahin. Aku mau nyerahin ke kamu malah kamu ngomong duluan. Saya mau nyerahin ke Calontong ntar. Calontong mau gak? Ntar keburu ditutup portalnya ayo. Aep sehat Aep ya? Sehat. Kebetulan waktu itu yang audisi di Bandung saya sama Pak Ade waktu itu. Dan emang bener ada perubahan udah nggak gagap lagi. Sama tadi Pak Adri juga bilang deliverynya kelihatan beda. Sama saya lihat banyak banget teknik-teknik dan unsur-unsur stand up ya. Jadi pakai ada callbacknya ada, self deprecating ya Pak. Ada mengolok-olok diri sendiri sama timingnya. Kapan mesti nebelin, kapan mesti pelan. Dan yang agak beda tadi saya baru ingat kalau kamu satpam. Cuman ternyata tidak pakai seragam satpam, tapi tetap pakai baju motif papan catur. Iya. Jadi emang masih ada satpam ya. Penggunaan tadi juga rule of three enak banget. Pokoknya ini ngelihat Aep kayak ngelihat Satpam deh. Iya bener. Aduh iya. Tumben kita sama pikirannya. Iya, tumben. Itu kalau dari saya itu ada peningkatan, semoga bertahan. Tapi kalau saran saya Gang Buntu mah nggak usah dijagain. Siapa aja? Ya. Emang bukan ngapain dia? Soalnya nggak pernah ngobrol tadi katanya. Oh iya, bukan maksudnya sama, kan dia cuma bukain portal. Tapi maaf nih Aep, ini gedung ini udah ada satpamnya. Ya. Jadi udah nggak perlu sambilan, fokus di stand up aja. Ya. Siap Haji. Terima kasih. Sama satu lagi, gak usah terlalu banyak bergaul sama dosen ya. Kenapa Pak De? Bisa bergaul sama guru TK ini yang kayaknya memang lebih banyak sama guru TK, buktinya hampir sama sekarang.